Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi linear mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Tiur Malasari Siregar, SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Matematika Ekonomi PSPM 20C dengan anggota Aulia Fazriani, Bella Natalia, Esterina Elizabeth, dan Ria Ukurta Borugunting. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan antara lain yaitu A. Pengertian fungsi linear dan B. Penggunaan fungsi linear dalam ekonomi. Materi yang akan dibahas pertama yaitu A. Pengertian fungsi linear. Adapun beberapa submateri yang akan dibahas pada materi ini yaitu antara lain membuat kurva fungsi linear, bentuk kurva suatu fungsi, gradien dan persamaan garis lurus, dan hubungan dua garis lurus. Fungsi linear adalah suatu fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut persamaan garis lurus. Adapun bentuk umumnya yaitu fx, mx ditambah c, atau fx sama dengan mx ditambah c, atau y sama dengan mx ditambah c. Contoh fungsi linear, y sama dengan 4 ditambah 2x, di mana 2 adalah m, yaitu gradien atau kemiringan, dan 4 adalah C, yaitu konstanta. Kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu membuat kurva fungsi linear. Adapun cara membuat kurva linear antara lain A. Dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita menentukan dahulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Kita lihat pada contoh, misalkan fungsi Y sama dengan 4 ditambah 2X. Maka tabel yang diperoleh berdasarkan fungsi ini, jika kita memasukkan nilai X sama dengan minus 2, maka nilai Y yang diperoleh adalah 0. Jika kita memasukkan nilai X sama dengan 0, maka nilai Y yang diperoleh adalah 4. Jika kita memasukkan nilai X sama dengan 2, maka nilai Y yang diperoleh adalah 8. Lalu titik-titik dalam tabel tersebut ditandai dan dihubungkan menghasilkan garis seperti dalam kurva berikut ini. Cara kedua dalam membuat kurva fungsi linear yaitu dengan cara matematis, yaitu dengan mencari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0, diperoleh koordinat A, X1, 0. Yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, diperoleh koordinat B, 0, Y1. Dan yang ketiga menghubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus. Kita masuk ke dalam submateri yang kedua yaitu bentuk kurva suatu fungsi. Persamaan linear juga dapat ditulis dengan simbol Y sama dengan AX ditambah B. Yang pertama, jika B bernilai positif, maka fungsi linear digambarkan garis dari kiri bawah ke kanan atas. Contoh, fungsi Y sama dengan X ditambah 1. Yang kedua, jika B bernilai negatif, maka fungsi linear digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Contoh, fungsi Y sama dengan X dikurang 1. Yang ketiga, jika B bernilai 0, digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar X. Selanjutnya, submateri yang ketiga adalah gradien dan persamaan garis lurus. Gradien adalah koefisien yang menentukan arah garis fungsi linear. Biasanya koefisien ini melekat pada variabel X, sisi vertikal atau sisi horizontal. Berikut merupakan rumus cara menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan MX merupakan rumus untuk mencari persamaan yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien M. Rumus yang kedua yaitu Y sama dengan MX ditambah C untuk mencari persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M. Yang ketiga, jika garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 memiliki gradien M, diperoleh nilai M-nya dari rumus berikut. M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Dan yang keempat, persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1
dan bergradien M, maka rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masuk pada submateri yang keempat, yaitu hubungan dua garis lurus. Yang pertama, sejajar. Dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. M1 sama dengan M2. Yang kedua, berhimpit. Dua buah garis akan berhimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Yang ketiga, berpotongan. Dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. M1 tidak sama dengan M2. Dan yang keempat, tegak lurus. Dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. M1 sama dengan minus 1 per M2, atau nilai perkalian kemiringannya menghasilkan nilai minus 1. M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Selanjutnya, materi yang kedua, penggunaan fungsi linear dalam ekonomi. Adapun submaterinya antara lain, penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan, pada fungsi penawaran, dan pada keseimbangan pasar. Langsung saja pada submateri yang pertama, yaitu penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Adapun rumus fungsi permintaan D, yaitu Q sama dengan FP, atau P sama dengan FQ, atau QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD sama dengan jumlah produk yang diminta, dan P adalah harga beli produk per unit. Kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui fungsi permintaan D, yakni P sama dengan 6 dikurang 2Q. Maka kurva dari fungsi tersebut adalah, kita selesaikan, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6 dikurang 2 dikali 0. Jadi, P sama dengan 6, sehingga diperoleh titik koordinat A 0,6. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 6 dikurang 2Q. 2Q sama dengan 6. Maka Q sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik koordinat B 3,0. Dengan demikian, maka kurva permintaan fungsi linear adalah sebagai berikut. Selanjutnya, submateri yang kedua, yaitu penerapan fungsi linear pada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Adapun rumus fungsi penawaran dinotasikan dengan QS sama dengan minus A ditambah BP, di mana QS adalah jumlah produk yang ditawarkan, A adalah jumlah produk minimum yang ditawarkan pada saat P sama dengan 0, B adalah jumlah produk yang ditawarkan yang dipengaruhi oleh harga produk, dan P adalah harga produk per unit. Kita masuk ke dalam contoh. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan minus 12 ditambah 3Q. Tentukan koordinat dan buat kurvanya. Kita selesaikan. Titik potong fungsi linear dengan sumbu vertikal P terjadi pada saat QS sama dengan 0. Maka P sama dengan minus 12 ditambah 3QS. P sama dengan minus 12 ditambah 3 dikali 0, jadi P sama dengan minus 12. Sehingga diperoleh koordinat 0, minus 12. Titik potong fungsi linear dengan sumbu horizontal QS terjadi pada saat P sama dengan 0. Maka P sama dengan minus 12 ditambah 3QS. QS sama dengan 4, sehingga diperoleh koordinat
4,0. Jadi, kurva penawaran pada contoh soal kali ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya submateri yang ketiga yaitu penerapan fungsi linear pada keseimbangan pasar. Pasar adalah pertemuan antara pembeli atau peminta dan penjual atau penawar baik dalam pengertian langsung ataupun tidak secara komunikatif. Harga pasar adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar, yaitu titik pertemuan permintaan dan penawaran. Adapun rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD adalah jumlah permintaan produk, QS adalah jumlah penawaran produk, PD harga beli produk, PS harga jual produk. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan minus 2P ditambah 12 dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P dikurang 4. Carilah titik keseimbangan pasar dari barang tersebut dan gambarkan. Kita selesaikan. Diketahui jumlah permintaan produk minus 2P ditambah 12, jumlah penawaran produk 2P dikurang 4. Maka kurva keseimbangan pasar yaitu permintaan sama dengan penawaran. Jadi minus 2P ditambah 12 sama dengan 2P dikurang 4. Minus 4P sama dengan minus 16, jadi P sama dengan 4. Lalu QS sama dengan 2P dikurang 4, QS sama dengan 4, atau QD sama dengan minus 2P ditambah 12, QD sama dengan 4. Jadi titik keseimbangan pasar terjadi pada saat harga barang P sebesar 4 dan jumlah Q barang sebesar 4. Untuk membuat gambar, QD sama dengan minus 2P ditambah 12. Jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 12, jadi koordinatnya 12,0. Jika QD sama dengan 0, maka P sama dengan 6, jadi koordinatnya 0,6. QS sama dengan 2P dikurang 4. Jika P sama dengan 0, maka QS sama dengan minus 4, jadi koordinatnya minus 4,0. Jika QS sama dengan 0, maka P sama dengan 2, jadi koordinatnya 0,2. Dari kedua fungsi tersebut terdapat titik potong, yaitu pada koordinat 4,4. Maka kurva keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. Demikianlah presentase dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.